Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sahabat-sahabat. Mari kita tundukkan hati sejenak, memohon pada Allah Ta'ala, Sang sumber ilmu. Kiranya ya Allah Engkau berkenan memberi kami secercah cahaya ilmu-Mu, yang dengan ilmu itu kami bisa berubah menjadi lebih baik. Yang dengan ilmu itu kami bisa lebih cergas dalam hidup. Yang dengan ilmu itu menyibakkan kemalasan, menghalau kebodohan, menjauhkan kami dari sifat-sifat kufur, musyrik, zalim kepadamu, ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa mengubah hidup kami. Kami serahkan diri kami, jiwa, raga kami kepadamu, agar Engkau ubah, agar Engkau transformasi menjadi nafs mutmainnah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama di tahun 2023. Jadi kita hitungannya masuk gelombang ke-12. Di pertemuan sebelumnya kita sudah tahun kemarin kira-kira berbincang tentang perjalanan Musa alaihissalam, nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran. Nah, di penggal kedua ini kita coba akan membahas lebih dalam tentang penggal apa yang terjadi ketika Bani Israel dan Musa alaihissalam menyeberang Laut Merah itu. Kemudian hingga sampai ke nanti penggal-penggal akhir dari usia Musa alaihissalam, akhirnya beliau akan bertemu Khidir. Itu ceritanya diabadikan di dalam surat Al-Kahfi. Nah, sebagai review, ini kira-kira peta perjalanan Musa alaihissalam dan peta perjalanan kita semua. Karena Al-Quran bicara tentang kita. Jadi kalau ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, hal pertama yang harus kita cermati ketika membaca Al-Quran adalah ketika Al-Quran berbicara tentang Fir'aun, jangan semata-mata mengimajinasikan itu sebagai sebuah tokoh di masa lalu yang seolah-olah tidak relevan buat kita di hari ini. Jadi seakan-akan Al-Quran hanya cerita masa lalu saja. Kalau itu yang terjadi, maka Al-Quran tidak akan berfungsi transformatif secara efektif. Karena ini bukan buku sejarah, sahabat-sahabat, ini kitabullah. Hanya Allah menggunakan simbol-simbol sejarah agar kita lebih mudah dalam memahami. Jadi ketika membaca Al-Quran disebut orang-orang fasik, musyrik, zalim, itu pandangan kita tidak perlu keluar. Karena buat apa kita menyematkan sebuah label kepada orang lain yang belum tentu itu benar, sementara ada elemen kemusyrikan, kezaliman, kefasikan, kekafiran, nauzubillah min dzalik di dalam diri kita yang kita tidak sadari. Kita merasa karena sudah sholat, sudah menjadi muslim, sudah haji mungkin ya, seolah-olah jauh dari kekafiran gitu. Padahal apa tanda kekafiran dalam Al-Quran? Nah, itu kita seperti seolah-olah menutup telinga dan tidak mau menerima kebenaran. Toh pada kenyataannya kita masih terombang-ambing dengan takdir yang Allah tetapkan. Ketika kenyataannya kita masih berat hati menjalani ketetapannya, berarti sebenarnya ada ketertutupan, keterhijaban. And that thing, ketertutupan itu, in essence adalah sebuah kekafiran. Ada yang ke-cover gitu. Nah, suluk adalah belajar melihat ke dalam diri. Jadi kalau ada fenomena, ada kejadian kehidupan, kita tidak sekedar menghakimi, apalagi merespon secara sporadis ataupun reaktif dengan emosi, tapi semangat dari bersuluk adalah kita ingin belajar tentang dia. Karena di balik apa yang ada secara fisik, ada sesuatu hakikatnya yang tidak tampak. Nah, itu hanya bisa ditangkap oleh hati yang hidup. Hati yang hidup akan menghidupkan akal hati, mata hati, pendengaran, semua menjadi lebih peka.
kita menjadi lebih bisa melihat ada dimensi lain di balik sekedar dalam tanda kutip kejadian di dunia atau rutinitas yang sepertinya itu-itu saja, sebenarnya tidak sama sekali. Jadi perjalanan Musa alaihissalam adalah perjalanan kita semua sebenarnya. Kita lihat ya, secara esens Musa alaihissalam dilahirkan dalam kondisi turbulence. Ketika dekret dari Firaun pada saat itu keluar bahwa semua bayi laki-laki, Bani Israel harus dibunuh. Bayi perempuan dibiarkan hidup. Kita sudah bicara panjang lebar tentang ini dan kita sudah mengenal tokoh hebat Ibunda Musa, Yochebed, gitu ya. Semoga Allah merahmati beliau. Bayi yang terlahir itu kemudian Allah selamatkan, ya. Tuh, kalau Allah mau berkehendak menyelamatkan, maka dia akan selamat, tidak akan celaka sedikit pun. Ini suatu mukjizat dari awal saja, kisahnya udah wow gitu, aneh. Di tengah sebuah kekacauan, sebuah masa genting, itu kan mengerikan ya. Orang datang, dibuka setiap rumah, ada bayi enggak gitu. Ibunya ketakutan sekali dan itu sempat disembunyikan beberapa bulan sampai sebelum dia dihanyutkan karena sempat disusui. Allah lindungi. Yang lebih dahsyat lagi adalah ketika bayi itu sampai ke perairan di mana itu masuk ke istana Mesir. Itu hebatnya Allah. Kalau Allah mau ya, sang Firaun yang mengeluarkan titah itu sendiri adalah orang yang sama yang memberi nama Musa. Itu yang kasih nama Firaun tuh. Dan itu jadi nama yang disimbolkan yang abadi di dalam Al-Quran. Artinya apa? Kalau Allah berkehendak, bahkan dari mulut seseorang pembangkang besar pun ada sebuah kebenaran di situ yang bisa terabadikan. Di situ kekuasaan Allah. Bahkan seorang Firaun pun dalam genggamannya sebenarnya. Dan tidak ada satupun yang di luar kontrolnya. Iblis, dia izinkan untuk itu terjadi. Allah izinkan Firaun mengeluarkan titah. Ya, semua sejarah itu membentuk sedemikian rupa, kadang kelihatannya, waduh, kasihan ya bayi-bayi itu dikorbankan. Kalau orang hanya sekedar melihat itu dan melihat, kok Allah tega gitu ya. Padahal ada grand skenario lain. Kok Allah tega ya itu membiarkan pembantaian bayi-bayi. Nah, yang kita tidak kadang suka lupa adalah, hey, dunia ini dunia mimpi, dunia above the stage. Kita lagi ada di atas panggung pertunjukan di mana anything is possible. Kita pernah mimpi ya, di dalam dunia mimpi anything is possible. Saya pernah terbang, macam-macam. Anything is possible. Dan harus dibedakan. Kejadian yang terjadi di dunia mimpi is not real. Dalam arti gini, ketika ada pembunuhan bayi-bayi, memang berdarah-darah. Kita lihat seperti sesuatu yang real, tapi dalam Fusus Hikam, Ibnu Arabi mengatakan apa hikmahnya? Di antaranya adalah jadi bayi-bayi yang meninggal itu, ya tentu saja karena Allah ini ya pentingnya kita beriman kepada hari akhirat dan kehidupan lain adalah bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan satu-satunya. Ini cuman ya we play a role. Kita lahir ke sini kan nggak milih. Aku pengen di jasad yang mana, mau jadi perempuan atau laki, nggak ada, defaultnya it's given. Berarti apa? It's a role to play. Nah, kita lakukan peran itu dengan sebaik-baiknya, itu yang namanya kebersyukuran. Dikatakan dalam Fusus hikmah di dalam kematian bayi-bayi itu, jumlahnya mungkin ribuan, itu adalah semua energi gitu ya, seolah-olah mungkin kita katakan ruhnya gitu,
dari bayi-bayi yang meninggal itu adalah untuk membantu kelahiran seorang Musa dan perjalanan hidupnya. Jadi Musa itu nabi Bani Israel terbesar memang, punya kekuatan yang dahsyat. Dan itu alam membantunya dengan ada bayi lain yang sacrifice itu. Itu agak gini kan, kita bisa begitu ya gitu alur kehidupan dunia. Tapi itu adalah sisi lain yang menarik untuk kita telaah agar kita tidak melihat bahwa it's a waste gitu. Apa dong fungsinya Allah membiarkan bayi-bayi perempuan itu dibunuh gitu. Bayi-bayi laki-laki ya. Maaf kalau perempuan dibiarkan hidup. Itu karakteristik Firaun. Firaun itu karakteristiknya membiarkan bayi perempuan membunuh bayi laki-laki. Firaun itu lambang hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung membunuh potensi akal. Jadi hawa nafsu memang ini nggak rasional gitu loh, lebih emosional, lebih baperan. Itu karakter hawa nafsu. Pokoknya nggak suka aja. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya nggak suka gitu. Aneh gitu kalau hawa nafsu. Dia nggak berpikir jauh, nggak berpikir 3-4 langkah ke depan. Kata-katanya atau perbuatannya atau pilihannya efeknya apa gitu. Pokoknya impulsif. Itu hawa nafsu. Hati-hati. Nah, kembali ke kisah Musa. Jadi nama Musa itu sendiri diberikan oleh Firaun. Musa, pohon air, katanya gitu dalam bahasa itu. Nanti pohon air ini di dalam perjalanan berikutnya akan berubah menjadi pohon api, sahabat-sahabat. Nanti Musa akan melihat kan setelah bekerja 8-10 tahun bersama Syuaib alaihissalam, nabi yang kemudian jadi mursyidnya, pemandu di dalam jalan suluk, beliau menemukan diri ya di bukit itu. Kemudian simbolnya adalah pohon, karena sejak lahir namanya Musa, jadi yang dia lihat adalah pohon dirinya. Stajali Allah di situ, dia berkata-kata dengan Allah Ta'ala dalam image gambaran pohon api yang bernyala. Di kitab lain disebutkan burning bush gitu, bukan bush sebenarnya. Bush kan semak-semak ya. Itu menjadi beda konsepnya, tapi ini pohon yang menyala api. Kita semua harus jadi pohon yang menyala api. Jadi dari air itu menumbuhkan benih. Setiap kita punya benih Allah Ta'ala. Setiap orang yang lahir di muka bumi ini ada benih Allah Ta'ala di dalam jiwa kita yang itu harus tumbuh. Benih tumbuh dengan air, ya, air dari dalam tanah, terus harus ada matahari supaya dia berfotosintesis. Air adalah lambang ilmu, sahabat-sahabat. Makanya penting berilmu terus dari lahir sampai liang lahat. Tanpa ilmu, jiwa kita tidak akan tumbuh. Tentu yang ini berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan Allah, ilmu agama, biar paham, terutama Al-Quran sumbernya. Nah, nanti pada fase tertentu, kalau diberikan cahaya iman, nah, cahaya dan air itu akan membuahkan sesuatu di pohon. Itu kalau di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 35, sesuatu yang disebut dengan buah zaitun. Nanti ada pohon zaitun, lambangnya dia berbuah, buahnya zaitun. Buah itu kalau diperas, diolah, mengeluarkan minyak. Minyaknya akan menyinari bola zujajah atau kolbnya. Terus 7 lapis sampai ke lapisan terdalam, nanti buf, nyala misbahnya. Nah, itu yang disebut pohon yang menyala. Pohon akan tumbuh sesuai, kekuatan pohon akan sesuai dengan kekuatan akar. Semakin tinggi pohon, harusnya akarnya semakin menghunjam ke dalam bumi. Apa itu akar? Kehidupan kita. Bumi di mana kita berpijak, keluarga yang Allah amanahkan ke kita, kehidupan ini kita sekarang sedang di titik mana?
dengan semua keadaan yang meliputinya. Sedang sehat atau sakit, sedang sempit atau lapang, sedang dalam kesibukan atau keluangan, itu adalah tanah-tanah kita, sahabat-sahabat, yang kita harus menyerap air dari situ. Iman adalah akar dalam struktur pohon. Fungsi akar dia menyerap air. Kalau iman tidak ada, pohon mati sudah. Maka tujuan dari Allah menanamkan benih di dalam setiap manusia, ujungnya adalah agar pohon itu membuahkan sesuatu. Buah itu yang kemudian kalau kita dengan izin Allah Ta'ala berhasil berbuah di bumi ini dalam kehidupan yang sekali ini, sepenggal sekali ini, yang sempit tinggal berapa butir pasir lagi lah kita jatah usia di sini. Kalau kita berhasil membuahkan sesuatu, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ini yang di dalam Al-Quran dikatakan, ada penghuni surga yang sedang makan buah, terus dikatakan ini buah yang dulu kita sama-sama di dunia itu. Itu bukan sekedar buah figurative speech bahwa ya makan buah di sana. Maksudnya apa? Ini buah dalam kehidupan. Setiap kita harus membuahkan sesuatu. Pohon diri kita karena punya misi hidup. Misi hidup itu harus membuahkan sesuatu. Setiap orang harus berkarya sesuatu yang Allah tunjukkan, yang bimbing. Buahnya apa? Kalau kita melihat benih, semua mirip semua. Kecuali ahlinya mungkin, ini benih cabai atau benih mangga. Kan tidak tahu. Sampai kemudian dia ditanam, tumbuh. Yang satu, kenapa disebut benih cabai? Karena dia membuahkan cabai. Kenapa disebut benih mangga? Karena membuahkan mangga. Sebuah benih dinamakan dari buah yang dihasilkan atau produknya. Kalau dia pohon jati, dia tidak berbuah, tapi kayunya yang dipakai orang. In the end, buah-buah itulah yang bisa merahmati semesta. Itu maksud aku diutus untuk sebagai rahmat semesta alam. Bahwa setiap kita, cara kita merahmati alam semesta sebenarnya tidak jauh dari harus menjadi diri sendiri. Jadi tidak perlu lihat keluar dan mikir-mikir yang jauh, aku berkarya apa. Kalau begitu susah. Kita seolah-olah melompat, tidak menapaki tangga yang Allah sediakan. Sebenarnya cara berpikirnya begini, apa yang saya lakukan? Kita lihat saja apa yang ada sekitar. Kita mulai dari itu. Kita mulai dari merenungi apa aja potensi yang Allah berikan. Semua is all already there, sahabat-sahabat, bahan bakunya. Tinggal kita olah. Tinggal dengan bismillah, memohon panduan Allah Ta'ala, semuanya yang sudah Dia hadirkan, ya, diolah sedemikian rupa untuk membentuk tangga-tangga kebersyukuran. Nah, jadi dari kisah Musa adalah kita harus menjadi pohonnya yang berbuah. Semoga dengan buah itu nanti kita bisa menjadi ahli surga, amin, yang menikmati buah-buah itu. Dan ingat, tidak ada pohon yang memakan buahnya sendiri, ya kan? Jadi buah itu memang untuk semestanya. Itu fungsinya rahmatan lil alamin. Sebenarnya skema ini dari mulai awal rahmat satu, dalam Al-Quran disebutkan ada dua macam rahmat. Rahmat pertama, rahmat kedua. Jadi rahmat pertama itu adalah ketika orang dikeluarkan dari perbudakan dirinya, hawa nafsunya, balik lagi menjadi fitrah, itu rahmat pertama. Itu kenapa Idul Fitri dirayakan betul. Karena susahnya orang kembali lagi menjadi fitrah. Itu harus dibayar ya maharnya tuh dengan saum 1 bulan setidaknya. Itu dengan sebuah ketakwaan tertentu. Takwa itu yang membawa orang sebenarnya jadi kembali ke fitrahnya. Ini agar kita bisa bentar lagi Ramadan nih ya. Semoga di Ramadan ini tujuannya sebenarnya kita harus sejengkal saja, selangkah saja, 1 senti saja mendekati fitrah kita, itu berhasil tuh. Agar Idul Fitrinya nggak gitu-gitu aja.
kita memaknai lebih dari sekedar makan ketupat, kumpul-kumpul, dan kemudian seperti ritual tahunan yang hambar, gitu, tidak ada makna yang dalam, tidak ada sebuah transformasi yang menjejak. So what? Dari kita dari tahun ke tahun gitu-gitu aja, gitu, tidak mengenal diri lebih jauh. Padahal di bulan Ramadan itu yang disebut ada Lailatul Qadar, kan berkaitan dengan fitrah itu. Malam Qadar, ketetapan. Lailatul Qadar itu orang yang dapat Lailatul Qadar, tandanya, kan dulu selalu dengar, wah, tiba-tiba angin berhenti. Alam pun sebenarnya berbicara gitu. Memang alam berbicara. Nanti dia akan menerima ketetapan diri, faham tentang dirinya, posisinya siapa. Aku perempuan, aku laki-laki misalkan ya, yang aku seorang ibu, aku seorang ayah, aku gitu. Jadi lebih fokus. Aku bidangnya ini. Sudah dicoba. Dan Allah beri sebuah ketetapan di situ. Nah, mumpung ya, jadi persiapan dari sekarang tuh, persiapan masuk Ramadan tuh dari bulan Rajab, ya, ya supaya kita lebih mengenal siapa diri kita. Jadi itu perjalanan Musa, harus rahmat satu, rahmat kedua. Dan ini tertuang di dalam kalimat salam seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, itu peta perjalanan suluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rahmat pertama, rahmat kedua. Berkah itu hanya bisa diberikan oleh orang yang berbuah sebenarnya. Dan itu berkah yang hakiki. Wah, berkah ya, berkah. Kita suka bilang ini. Sing berkah, berkah apa maksudnya? Maksudnya dari semua hal yang kita pegang, kalau itu Allah berkahi, ini jadi pohon itu gitu. Jadi semua hal yang kita pegang ya, mau mencuci piring ya, mau kerja di kantor, Bu, mau itu dagang dan lain sebagainya. Ini kan itu kerjaan fisik ya. Itu role to play tadi. Tiap orang beda-beda. Nggak usah dibanding-bandingin. Dan tidak ada yang satu lebih mulia dari yang lain. Kata Allah Ta'ala, yang penting takwa. Takwa itu apa? Dia bisa mengubah apapun yang dia pegang, ditransformasikan ke dalam diri, pohonnya. Jadi orang tuh nggak dilihat dari, wow, dia gajinya udah sekian, posisinya udah sekian, tapi pohonnya masih benih kecil di dalam tanah. Dalam kacamata suluk, nggak kemana-mana tuh. Dibanding orang yang dia jadi tenaga pekerja biasa, sangat, pokoknya mungkin orang lihat nggak keren lah, sederhana ya, tapi hatinya zikrun kasiro gitu ya, Masya Allah, benihnya tumbuh. Coba di hadapan Allah, di mata Allah, mana yang lebih sukses? Nah, ini supaya kita mengkalibrasi lagi makna kesuksesan ya. Kalau dunia mah itu udah ada takarannya masalahnya. Ada orang-orang di dunia ini kalau hanya kesuksesan fisik ya, ada orang yang terlahir dari keluarga billionaire and it's so much easier for them untuk they have a head start gitu. Ada orang yang harus benar-benar merangkak dari bawah. Orang lain ada KTBLC ini cepet dia naik, punya perusahaan ini itu. Kan seolah-olah wah nggak kekejar dong. Ya memang nggak perlu ngejar begitu. Bukan itu. Karena itu hanya masalah role to play. Kalau ada orang yang rezekinya besar, kata Rasulullah gini, ada di antara hamba-hamba Allah yang jadi pintu rezeki. Waduh, itu. Kenapa dia dijadikan pintu rezeki? Karena Allah tahu setiap dia punya rezeki, itu dia konsul sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada kelebihan rezeki, bukan sibuk mendesain asik kita kemana nih, keluar negeri atau gimana. Yang dia pikirkan sebentar, ini ada kelebihan rezeki, tanya dulu sama Allah, ya Allah ini untuk apa? Nanti diinspirasikan, didatangkan orang-orang yang sebenarnya butuh uang itu, rezeki itu, disalurkan sama dia. Nah Allah suka tuh sama orang yang seperti itu, ditambah lagi rezekinya. Jadi ada orang-orang di muka bumi ini rezekinya ngalir terus melalui dia, tapi dia yang dia pakai seadanya.
buat ya seadanya, tidak berlebihan gitu. Sisanya itu dia wow, itu suatu kehormatannya, Allah percaya orang itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini memang masif perjalanannya, tapi di setiap penggalnya sungguh ini kita mesti banyak belajar dari kisah Musa. Jadi kisah Musa adalah juga tentang kita harus berubah dari negeri lama, negeri Mesir gitu. Nanti pada akhirnya kan yang dijanjikan adalah Musa alaihissalam menggiring Bani Israel dalam sebuah eksodus besar-besaran melewati Laut Merah sampai akhirnya di Yerusalem atau Darussalam. Di Darussalam itu nanti intinya harus membangun Baitullah. Baitullah itu rumah Allah ya. Cuma Baitullah secara hakikat adalah qalb kita. Di situ tempat Allah bertajalli gitu. Nah, ini padat di sini memang. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat yang baru bergabung bisa lihat rekaman kajian suluk online gelombang ke-11 ya. Kita setiap penggal di sini kita coba bincangkan hampir setiap minggu ya. Sekarang kita mau lanjut soalnya dari penggal ketika Musa dan kaumnya di padang gurun Tih ini. Karena ada episode terkatung-katung selama 40 tahun. Kenapa? Karena Bani Israel menolak untuk berperang memasuki Yerusalem. Dia ngeper, lihat di situ ada sebuah kaum yang kuat. Kalau perang sama dia, wah kebanting. Jadi takut mati sebenarnya. Jadi kenapa takut mati? Karena cinta dunia. Jadi satu-satunya yang menghalangi kita dari meraih Darussalam, kebahagiaan yang sejati di dalam kita masing-masing itu tidak lain dari cinta dunia. Cinta dunia terjadi karena ya kita nggak begitu cinta tuh sama Allah Ta'ala. Jelas, karena hati dicipta hanya untuk satu. Kalau kita ada cinta dunia, Allah nggak ada di situ. Tapi kalau Allah ada di situ, kita tidak berarti neglect ya, menelantarkan dunia kita. Tapi kita mengubah dunia kita menjadi sesuatu hal dengan sebuah keberkahan, itu dua hal yang berbeda. Nah, itu juga refleksi buat kita ya. Kita sedang ada di mana kondisi sekarang? Masih diperbudak di negeri Mesir kah? Ya. Hawa nafsunya masih kenceng banget gitu ya, egonya masih tinggi, susah move on, masih susah memaafkan, masih banyak keluh kesah, masih banyak keraguan dalam kehidupan. Nah, itu berarti betul-betul butuh rahmat Allah Ta'ala untuk ini, menemukan episode Syuaib alaihissalam. Karena nanti kalau sudah selesai, episode ini, ya 8-10 tahun, kata Al-Quran tuh, menggembalakan ternak-ternaknya Syuaib. Setelah itu pohonnya bercahaya. Tapi setelah itu kemudian Allah bertitah, balik ke Firaun. Hadapi dia, karena harus membebaskan ini umatnya. Apa umat Bani Israel dalam diri kita? The whole entity. Pikiran kita, emosi kita dibebaskan. Bebaskan dari Firaun. Agar yang memimpin Musa. Jiwa kita. Jadi si jiwa take over Madinatul badan. Ke badan diri kita. Sehingga kita dalam membuat keputusan, dalam bereaksi, dalam merespon, itu tidak didominasi oleh hawa nafsu lagi, tapi jiwa. Dan itu yang tertuntun. Kenapa? Karena jiwa memang entitas yang sejak awal mengenal Allah Ta'ala. Hawa nafsu tidak. Ya. Itu kira-kira. Kita buka dulu sharing discussion dulu ya, supaya kita lihat feedback sebelum saya jauh kemana-mana nih. Yuk silahkan sahabat-sahabat yang berefleksi dari kajian gelombang kemarin, mungkin ada yang masih
kurang paham atau bagaimana nih membacanya gitu. Ini kira-kira summary dari kisah Musa alaihissalam. Silahkan boleh lewat chat dikirim atau langsung unmute, kita diskusi. Monggo Mbak Dewi. Ya, Assalamualaikum. Teresa. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Silakan Bu. Oh, Udah habis iya, udangnya by the way. Kayaknya enak tuh udang goreng. habis teh. Sebenarnya hanya ingin sharing dan ya kalau bisa sih ngasih minta nasihat juga gitu. Karena saya ini sebenarnya baru aja hari ini baru merasa jauh lebih sehat dari sebelumnya karena sempat kena flu ya. Ya. Jadi di Prancis itu memang lagi ada epidemi flu, kita bilangnya grip gitu. Iya. Alhamdulillah saya sebenarnya sudah divaksin sebelumnya, jadi waktu kena flu itu mungkin tidak separah yang lain, walaupun memang rasanya tuh cukup berat gitu. Iya. Yang saya rasakan itu sejak ikut kajian suluk ini kan, saya selalu mengajarkan diri sendiri, kalau terjadi sesuatu jangan salahkan orang lain, tapi pikirkan ini pasti Allah yang atur gitu. Nah, termasuk sakit ini gitu. Yes. Jadi saya itu ketularan sebenarnya. Ketularannya tuh jadi saya sempat marah karena kenapa sih saya ketularan gitu. Padahal seharusnya kalau saja orang itu tidak datang, tidak dibiarkan datang, ya saya nggak ketularan gitu. Logikanya begitu gitu. Jadi saya sempat marah gitu. Karena yang membiarkan orang itu datang adalah suami saya. Jadi marah ke suami. Kesel memang, cuman bisa Kesel, nahan gitu. Cuman kesel sekali karena sakit ini nggak enak banget gitu teh. Iya. Saya tahu bahwa masa inkubasi, karena saya pernah kena COVID, jadi saya apal kayaknya sih masa inkubasi virus-virus macam ini tuh sekitar 2-3 hari gitu, dan itu benar gitu. Di hari ketiga sejak bertemu orang itu, saya kedinginan yang sampai gemeletuk gigi saya gitu teh. Kayak nggak pernah begini gitu sampai apa sih namanya jaw saya itu kayak menggigit keras gitu, begitu gemetarnya saya kedinginan gitu. Dan dan pada saat itu kayaknya suami saya nggak sadar kalau saya tuh sakit gitu, saya tuh kelelahan. Memang emak saya juga udah kelelahan karena sebelum liburan itu saya kerja sibuk sekali, kurang tidur juga, kemudian siklus menstruasi yang agak kurang normal, jadi pas udah deh gitu kan, imunitas turun, kena der gitu. Ketika sakit itu udah batuknya sakit gitu kan, batuknya sama seperti saya nggak ngetes COVID atau tidak sih teh, karena lagi liburan kan ya, kayaknya laboratorium nggak ada yang buka gitu. Jadi saya tuh dalam hati mengutuk gitu. Tapi di sisi lain saya selalu ingat, saya berusaha untuk ingat jangan ini pasti ada ini biar gimana pun juga Allah lah yang datang, orang itu datang gitu kan. Iya. Jadi ketularan gitu kan. Jadi satu sisi saya marah karena harusnya saya tuh menikmati liburan dengan bisa tidur enak, ini malah jadi nggak bisa tidur dan malah tambah sakit gitu. Iya. Terus ya, alhamdulillah dengan masih adanya suara di hati yang mengatakan ingat ini pasti Allah yang ngasih penyakit gitu. Ada aja gitu teh tiba-tiba saya kalau lagi scroll Facebook atau scroll YouTube, tiba-tiba ada aja yang berurusan dengan kalimat-kalimat yang mengingatkan saya atas hal ini gitu. Yang paling utama adalah tiba-tiba ada judul ceramah dari Ustadz KHB gitu yang mengatakan jangan mencela demam.
Ada itu ya. Spesifik banget tuh ya. Spesifik banget. Jangan juga demam. Terus gitu ada hadisnya gitu bahwa sebenarnya demam itu iya, walaupun saya nggak tahu saya demam atau bukan, karena saya merasa kedinginan bukan kepanasan gitu teh. Iya, demam itu ada hadisnya bercerita bahwa Rasulullah pernah cerita bahwa demam itu tuh seperti api yang membersihkan. Betul. Terus langsung gimana tes air mata gitu teh. Saya bersyukur bu, dosa-dosa saya tuh lagi dibersihin, tapi saya marah-marah gitu. Iya. Jadi ya gitu deh teh. Ya masih ada rasa sebel karena apa? Bukan karena sakitnya, tapi saya tuh kepengen kalau lagi sakit begini kan appetite itu rasanya amburadul ya teh. Pengen makan ini nggak ada, lagi itu nggak ada. Pengen makanan Indonesia nggak ada, karena yang bisa masak cuma saya doang gitu loh. Jadi mengharapkan suami masakin nggak bisa, karena dia kalau masak nggak ada rasanya gitu. Jadi ya, terus how gitu did you cope then? Bagaimana bisa berdamai dengan episode itu akhirnya? Saya ingat aja terus ini nasihat-nasihat dalam suluk ini teh. Jadi kalau saya masih ada kadang-kadang rasa kesal gitu dalam hati gitu. Sebel gitu karena saya banyak hal yang ingin saya lakukan gitu ya setelah tahun baru gitu. Saya harus return barang, dan terus harus evaluasi pekerjaan dan segala macam. Tapi saya ingat terus aja gitu nasihat dalam suluk ini. Ini Allah yang ngasih gitu. Terusnya saya bersyukur virus itu kena ke saya. Saya sampai berpikir harusnya saya bersyukur virus itu kena ke saya, karena itu yang dibersihkan itu dosa saya, bukan dosa-dosa orang lain yang ada di meja itu. Yes. But I did don't it know help? whether Membantu nggak itu punya persepsi seperti itu ketika menghadapi? lumayan teh, maksudnya ketika marah itu berkurang gitu loh marahnya gitu. Ya, alhamdulillah. I don't know whether I'm good enough or not gitu. I'm still trying gitu ya. Tapi we're all still trying. It's okay. Alhamdulillah ada realisasi seperti itu. Ya, sekarang gimana? Udah agak mendingan atau udah bisa, the appetite sudah balik atau enggak? Udah sih teh, karena alhamdulillah saya tuh kalau sakit bukan tipe yang malas makan. Saya justru kalau sakit tipe yang harus makan gitu loh. Cuman kalau nggak ada yang enak tuh gitu juga kadang. Mbak Tini juga sakit tuh. Ya, kemarin saya mau berkunjung ke rumahnya nggak jadi. Mbak Dewi. Ya, sakit. Mbak Dewi. Sama tuh kayaknya. Aduh, sama banget. Ceritanya sama banget itu. Tapi boleh mungkin saya jenis virus yang ikutan? sama. Monggo, silakan. Jadi, ulu alam bisawab ya teh, biasanya saya kalau menjelang sakit itu seperti ada mimpi gitu ya teh. Kala itu saya mimpi Teh Tessa. Jadi saya itu mengalami kelelahan luar biasa di minggu-minggu sebelum saya kena grip itu. Saya lelah luar biasa teh. Terus sementara kan semuanya tidak bisa di stop ya teh. Kegiatan anak, kegiatan saya nganterin musikal ke Paris bolak-balik, ke konservatoire, kemana gitu. Terus di situ tuh saya ngerasa kayak gimana ya teh, kayak ngeluh gitu lah. Duh, gue capek banget gitu ya. Itu capek banget gitu. Terus udah gitu di situ tuh saya tuh sebetulnya pengen buka di sesi sharing sebelumnya ke Teteh menanyakan tentang hal ini gitu ya. Terus akhirnya saya tuh mimpi dengan Teteh, suami, anak-anak Teteh, kita tuh jalan di tengah hutan gitu ya, terus akhirnya karena saya lelah banget saya duduk, tapi saya nggak melihat suaminya Teteh, dia menghilang. Kita tuh berjalan di jalan yang sama gitu, tapi suami Teteh nggak tahu kemana. Jadi saya duduk. Setelah itu saya bertanya ke Teteh Tessa, saya bilang, saya lelah, apa yang harus saya lakukan gitu. Apa saya melihat ini prioritas, semuanya sepertinya prioritas, apa yang saya prioritas, kayak dalam kebingungan itu teh. Terus Teteh Tessa simpel banget jawabannya yang bikin saya nangis.
duduk teh katanya, duduk, banyakin sujud, istirahat, kita nggak bisa ngapa-ngapain kok, semuanya dalam kendali Allah. Iya, saya tuh kayak ditampar gitu, tapi berat teh antara apa ya teh antara hawa nafsu dengan apa ya namanya dengan yang terjadi di rumah, misalkan ini begini, rumah kotor, harus baju harus di ini nanti semuanya. Terus dan di akhir tahun ini pun saya memutuskan saya tidak menerima orderan. Saya bilang saya tidak menerima orderan. Akhirnya sudah teh. Setelah itu kemudian saya masih merasa lelah. Tiba-tiba ya itu tadi ada temennya suami ke rumah. Gitu. Terus saya dengar tuh, tapi jujur ya teh, itu mungkin karena saya lagi kesel ya. Jadi saya tuh sebenarnya mungkin nggak akan terjadi itu gitu. Terus saya ini orang dibatuk-batuk aja nih gitu kan. saya tuh kayak ngutuk banget gitu ya. Jadi tidak berkenan gitu. Iya. Terus akhirnya udah. Jangan orang yang sama nih orang. Coba namanya siapa? You have mutual gitu, friend probably. Udah gitu teh, itu yang saya ketika sakit itu kan kita chat itu ya mau ketemuan. Ya Allah, saya tuh udah kayak apa ya teh namanya itu hawa nafsu mungkin ya. Ya benar-benar hawa nafsu ya. Saya pengen banget ketemu Rumi, pengen ketemu, pengen udah dalam imajinasi tuh gini saya ketemu itu anak-anak saya udah ngoceh aja. Suami yang udah, gimana kita atur nanti kalau Mbak Teh sakit, kalau Teteh sakit sini. Iya, tapi gue lagi sakit kepala, tunggu. Terus akhirnya setelah itu saya 2 kali teh. Pertama si kecil yang kena, tapi mungkin karena dia kecil ya nggak terlalu ini. Saya ketika WhatsApp itu saya jawab dengan itu, saya itu besokannya tuh Masya Allah teh, saya kayak dipukulin orang se-RT mungkin, teh nggak bisa apa-apa dan nggak bisa berdaya. Di saat itu teh saya jujur saya kesel gitu loh. Kenapa sih gue sakit lagi, kan gue jadi nggak ketemu Teh gitu kan. Beneran teh saya tuh kayak ada kesedongkol gitu, dongkol gitu kan. Akhirnya di situ tuh kayak ada titik saya udah nggak bisa ngapa-ngapain teh. Akhirnya anak-anak kan tetap aktivitas normal karena kita sudah scheduling ya teh ya, ke museum kemana yang sudah terprogram di acara liburan. Akhirnya saya bilang saya nggak sanggup masak, itu beneran teh. Saya tuh pesen apa, jadi kalau pulang suami, kamu pulang bawain saya makanan, kalau pulang saya bawain makanan. Tapi Masya Allah teh, saya betul-betul ini ya, suami yang Masya Allah luar biasa sabar ngadepin saya gitu. Rumah tuh bersih, dia terus setiap hari bebersih, semua anak rapi semua tuh. Jadi saya tuh berbaring bangun makanan, dia pulang mau makan dari restoran, saya makan itu kayak pokoknya stok dia nggak apa namanya stok makanan semua di itu ya, itu teh yang inti apa ya namanya, kayak kekesalan saya, aduh kok gue nggak bisa ketemu Teh gitu loh. Ya itu yang saya nggak ikhlas gitu loh, kok saya udah lama banget deh pengen direncanain, udah kita udah beberapa kali yang apa teh yang dulu itu sempat ada grup kecil itu kayak udah ini banget, tapi balik lagi inget yang ketika saya betul-betul merenung kayak langsung nangis itu kata-kata Teh, ya kalau tidak tertulis di Lauhul Mahfuz tidak ada di dalam takdirnya tidak terjadi. Itulah yang akhirnya saya saya tuh nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nah, akhirnya untuk ikhlasnya tuh proses loh Teh, untuk ikhlasnya proses sampai beberapa hari ini pun saya masih mimisan gitu loh Teh. Wow, thank you for sharing ini. Ini kejadian sehari-hari banget gitu ya. Kita dalam berbagai dimensi kita hadapi lah. Banyak kekecewaan, kita rencana ini nggak jadi, rencana itu nggak jadi. Seolah-olah ada yang menjegal, ya. Yang menjegal mungkin bisa orang lain, si profesor nggak nanda tangan, si itu nggak ngasih ini, seolah-olah ya. Tapi itu kan memang kita mesti lihat begini, we have to see the big picture. This is very interesting. Dunia ini, dunia alam Molk, ini tempat kita on the stage. Ini memang alam sebab akibat, di mana semua harus terjadi sebab akibat. Ada hukum fisik yang bekerja di sini, gitu ya. Makanya ketika Musa alaihissalam membelah laut, itu
mukjizat yang sebenarnya dalam kategori yang menyalahi hukum alam. Ya, karena kan laut nggak begitu, air kan mengalir ke yang lebih dangkal dan lain sebagainya. Maka sebenarnya secara hakikat mukjizat yang terbesar itu bukan buka-bukaan begitu tuh, karena alam seolah-olah diubah-ubah gitu. Mukjizat yang terbesar itu ketika seseorang bisa hatinya berubah gitu. Dan melalui alam ini, nah itu yang didisplay oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak padahal dia bisa, kalau sekedar membelah laut bisa, jalan di atas air bisa, terbang kayak Sulaiman bisa, you name it, itu nabi tertinggi. Semua kesaktian, semua karomah, semua keajaiban yang semua nabi-nabi lain display, ya tampakkan, Rasulullah bisa. Tapi role-nya nggak begitu. Karena nggak kejangkau ganti. Jadi karena kita harus hidup di dunia ini kok, sebab akibat di mana uang nggak langsung dari langit boom gitu ya. Ya harus kerja dulu ya kan, tunggu paycheck at the end of the month gitu. Itu natur dunia ini. Pahami bahwa memang harus ada agent of intermediary di dalam dunia ini. The same thing applies. Gini, kalau Allah takdirkan di penggal tertentu kita sakit, itu nggak ujuk-ujuk, tiba-tiba demam, nggak lucu banget gitu. Enggak, ya memang harus ada virusnya. Terus virusnya kan nggak jalan-jalan sendiri, ya memang harus ada yang jalanin, harus ada yang carrier-nya gitu loh. Kadang kalau misalkan orang harus kakinya luka, misalkan harus ketabrak dulu, misalkan. Itu dunia sebab akibat memang. Tapi Suluk harus bisa lihat, memang saya harus ditakdirkan sakit nih di episode ini. Kan Allah yang ganti kan. Makanya Rasulullah bilang, gunakan 4 masa. Sehatmu sebelum sakitmu, ya, muda sebelum tua, gitu kan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu akan niscaya itu datang. Niscaya. Sakitnya kapan? Udah ditentukan. Itu yang 120 hari itu loh. Sudah ditentukan bayi itu kamu bakal ini. And why? As a pause gitu. Kalau kita nggak dibikin sakit, itu kita cenderung liar terus semua. Sakit itu masa kontemplasi. Oke, diam ya. It's time to stand still. Just lay on your bed. Kadang-kadang kita lepas gitu karena selalu sibuk dengan to-do list ya kan, ini itu besoknya gitu terus tiap hari, lupa nggak kontemplasi. Nah sebenarnya rahmat buat sakit. Allah diamkan gitu ya, diam, udah nggak usah masak, nggak usah apa, pakai merenung di situ. Mobil aja perlu bisa burn out ya, bisa panas gitu, mesti diservis. Raga ini pun mesti servis. Makanya setahun sekali kita mesti puasa sebulan tuh. Karena sistem pencernaan nggak bisa makan terus tiap hari. Harus ada jedanya. Segala sesuatu di alam ini perlu jeda. Bahkan matahari jeda untuk tidak menampakkan dirinya di malam hari. And that's what makes the world goes round dan hijau dan indah seperti sekarang. Itu pengaturan Allah. Memang sebabnya dari mana ya mesti harus dari orang, harus dari sesuatu. Ini memang harus sebab alam ini sebab akibat. Di alam ini mata ini tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Kenapa? Ini adalah episode di mana kita harus mengenal Dia lebih dahulu melalui sifat-sifatnya, asma-asmanya. Nanti di sana kau akan melihat Tuhanmu, gitu katanya. Di sini sabar dulu. Itu kan ada puisi di Fususikam, rintihan dua perindu. Allah lebih rindu kepada kita. Kita rindu ingin melihat Dia seperti Musa. Aku ingin melihatmu ya Allah. Nanti ya di sini mah kenali aku lewat sifat-sifatnya. Yang maha pemurah, yang maha menyembuhkan dan lain sebagainya. Sabar, ada saatnya. Di alam ini sahabat-sahabat semua akan datang melalui sebab akibat. Don't shoot the messenger. Itu cuma pion yang Allah gerakkan.
untuk sebuah kejadian terjadi. Ketika dalam ini virus tadi ya ceritanya, gara-gara itu aku jadi sakit. Emang episodenya mesti sakit. Nah terus dari mana dong? Ya, memang harus disebab akibat. Jadi kita harus paham bahwa ada episode sakit, ada episode sedih. Kadang di dalam Al-Quran disebutkan Allah yang membuat kau tertawa dan menangis. Coba dibuat itu tuh. Tapi kan nggak lucu, tiba-tiba kok emosi saya naik turun, nggak karuan. Nggak lucu banget. Ya tentu saja ada dibuat agent-agent yang membuat kita menangis. Sebuah desain kehidupan. And that what makes this stage is amazing gitu. Ini alam mimpi 3 dimensi yang demikian mencengangkan. Allah atur semuanya. Daun, selembar daun yang jatuh dia tahu. Masa orang datang, dia tahu kok. Dia bawa virus, dia tahu. Dia duduk dulu ya, kamu menggigil, iya, kata Rasulullah itu menggigil tuh salah satu ya, demam. Kan ada sahabat Rasulullah yang sakit, kepayahan sekali dengan sakitnya. Rasulullah tanya, gimana kabarmu? Terus dia malah, aduh ini nggak enak banget, mungkin gitu ngeluh terus. Pokoknya aduh, nah, gitu. Jadi delivery-nya tuh begitu. Maka kata Rasulullah, ya engkau begitulah gitu sesuai. Jadi dia dalam neraka dan surga itu sahabat-sahabat. Kita rajut dari sekarang. Tantangan dalam bersuluk adalah, bisa nggak kita ubah segala sesuatu jadi surga kita? Karena mentalitas penghuni surga itu dibentuk dari sini. Nanti di alam barzah udah kelihatan tuh. Karena sesuatu yang sudah kita, you are what you repeatedly do. Itu membentuk karakter. Di alam barzah kelihatan. Karena alam barzah itu surga atau neraka pendahuluan. Kelihatan karakteristik kehidupan di alam sana karena sesuai dengan bagaimana dia hidup di dunia ini. Jadi kalau kita mau mengubah di alam sana, ya mulai dari sini. Shirathul Mustaqim itu bentangannya dari sekarang. Bisa nggak kita ubah? Itu yang hati makanya fokusnya. Dunia boleh carut-marut. Dunia boleh penuh turbulence. Bisa nggak hatinya tenang? Itu surga. Dunia boleh sempit, ya, cekak gitu ya, fitnah datang, bisa nggak hati tetap damai? That's heaven. Itu surga. Bisa nggak hati tetap terus melihat Allah? Dan kata Allah begini, kunci kedamaian ya, and the only thing, nggak ada yang lain. Kunci dalam Al-Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir pada Allah, hati menjadi tenang. Zikir itu tidak sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh as a beginning, tapi ada sebuah koneksi, ada sebuah kecintaan, ada sebuah kerinduan, kehangatan, ingin dibimbing, ya Allah. Itu tadi berusaha menggapai-gapai dia melalui, aduh ya Allah, aku tuh sebenarnya nggak suka nih ada dalam keadaan seperti ini. Tapi kan engkau yang izinkan ya. Itu zikir tuh. Walaupun sedang tidak menyebut zikir-zikir konvensional, tapi ketika hati berusaha menggapai dia, ketika hati berusaha, ya Allah tuh disebut-sebut terus gitu. Ya alhamdulillah, Allah ini kan dari engkau ya, aduh aku sebenarnya berat nih ya Allah, tuh berikan aku kemampuan untuk menghadapi ya Allah. Nah gitu, itu zikir, dia sedang dalam kondisi zikir. Ketika itu terjadi, you know what happened? What magically happened? Itu cara pandang kita terhadap dunia berubah. Nanti seiring dengan hope call kita berubah, cara pandang kita terhadap dunia berubah, anehnya nih, dunia diubah buat kita. Nah, di situ itu adalah kalau di Alkitab lain disebut hari-hari Tuhan disebutnya. Itu hari raya sebenarnya tuh. Jadi hari raya itu nggak cuma Idul Fitri, Idul Adha, tapi the moment where we find like, aduh ini ya Allah, ini engkau di sini, engkau hadir. Kita merasakan kehadiran dia, kita mengenali dia lebih jauh, kita mengenali, aduh ini kalau bukan Allah, aku nggak bisa. Itu hari raya. Walaupun tidak ada ketupat, walaupun tidak ada gemerlap, tidak kumpul banyak-banyak, tapi kan fitrah seseorang adalah kemudian mengenal dia lagi. Tidaklah kuciptakan semua ini, katanya langitku, bumiku tidak muatku kecuali qalb hamba-hambaku yang mukmin.
Dia sahabat-sahabat, in every single second, he's trying to introduce. Dia mencoba memperkenalkan dirinya lebih jauh. Dan hanya dengan mengenal dia sebenarnya semua menjadi make sense gitu. Semua ketika kembali kepada dia, oh ini maksudnya. Nah, kalau kita lepas dari pelajaran ini, Allah tuh saking sayang sama umat manusia, nih nanti ada semester pendek. Di alam nanti semua kehidupan diputar lagi. Semua akan menyaksikan. Nah, kalau kita ingin, ya Allah, tolong penggal itu ditutup supaya aku malu, nggak mau dilihatin sama orang lain, ya tutupkan. Tapi maksudnya bukan Allah ingin mempermalukan seseorang. Maksudnya adalah ini loh yang kamu miss belajar nih ketika kamu dalam satu penggal kamu berburuk sangka padaku. Sebenarnya ini. And then di sana nanti semua pada pada gitu. Oh besar. Oh baru paham. Dan orang-orang yang baru sadar dan kemudian tidak punya amal soleh minta dibalikkan. Kemudian boleh nggak saya balik lagi kehidupannya? It's done. Sudah kiamat semua. Alam mautnya sudah hilang. Nauzubillah min dzalik. Jangan jadi orang-orang yang menyesal nanti. Menyesal karena I didn't perform my life well gitu. Saya tidak menjalankan peran saya dengan baik. So that every day, setiap pagi kita dikasih lembar skenario. Nih, Del, skenario kamu hari ini ya, perankan ini. Nah itu, ada doanya. Makanya sholat fajar penting. Minta sama Allah, ya Allah, skenario aku hari ini yang bagus bagi ya, gitu. Bukannya bagus-bagus tuh nggak ada, ya ujian tuh pasti ada, gitu ya. Tapi dipilihkan pada ketetapan yang terbaik. Makanya kalau istighfar itu, katanya, jadi kalau kita dalam kesulitan, istighfar banyak-banyak, karena kesulitan itu diundang dari hijab-hijab hati kita. Sedemikian rupa ya. Ingat, ini adalah alam sebab akibat, ini adalah alam cermin. Saking susahnya orang melihat, bercermin ke dalam kolom, Allah proyeksikan keluar. Vroom. Suluk itu adalah melacak fenomena yang di luar, sebentar, apa yang ada di dalamnya? Wah, dari sini gitu. Kelacak. Dari situ kemudian kita tidak judging kondisi di luar karena itu terpancing hati kita, tidak ada yang lain. Nah, nanti kita bicara banyak tentang hati karena itu adalah baitullah, apa maknanya dan lain sebagainya. But that's ya kira-kira hari ini refleksinya seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih nih Mbak Dewi, Mbak Tini sudah berbagi pengalamannya ya. Jadi memang di setiap aspek ini diuji terus. Tapi menariknya dalam bersuluk adalah kita selalu want to see beyond, supaya kita nggak tergerus, ya, dibikin dilemahkan dengan sebuah kondisi yang ada. It's given, terima, raih hikmahnya, supaya al-haqnya nyampe gitu, dapat. Dapat nih kebenarannya, ada lagi ya benar. Sampai kita bilang ma khalaqta hadza batila, aduh ya Allah nggak sia-sia engkau kasih aku sakit. Nggak sia-sia. Dapat nggak itu? Bahwa itu tidak sia-sia. Ini harus itu ujian tantangannya di situ. Begitu dapat, ini hikmah aku di sakit, dapat tuh satu mutiara al-haq. Nanti di sana di alam barzah ketika ngumpul semua di alam akhirat maksudnya, timbangan di hari itu adalah al-haq. Jadi perniagaan nggak ditanya, kalau punya berapa euro, punya berapa rupiah, nggak ada. Coba dikoreh-koreh, punya al-haqnya berapa, ngumpulin berapa? 20, ya lumayan. Yang lain, gitu. Seumur hidup cuma 20, gitu. Lumayan lah dibanding enggak. Jadi al-haq di mana-mana. Makin dia timbangan al-haqnya berat, makin melaju dia di situ. Temukan itu, al-haq. Nilai kebenaran, nilai hikmah, di semua segi, di semua tahapan kehidupan kita. Allah akan menunjuki kalau kita minta. So, minta sama dia banyak-banyak. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat.
Ya, semoga bermanfaat ya. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Ya Allah, alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang tidak pas ya. Semoga sahabat-sahabat terbantu dengan kajian ini. Iya. Terima kasih ya partisipasinya, silaturahminya. Semoga minggu depan kita lanjut lagi, insya Allah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.